Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat, calon guru penggerak. Berjumpa lagi dengan saya, Aditya Budi Setiawan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan koneksi antar materi, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Praptap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Praptap Triloka, ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tuturi handayani. Ki Hajar Dewantara mengemukakan tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pandangan Ki Hajar Dewantara ini tentu sejalan dengan memberi pengaruh pada mindset atau pemikiran yang digunakan dan mendasari dalam sebuah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Seorang pemimpin atau guru harus mengambil keputusan yang tepat, arif, bijaksana, dan berpihak pada siswa. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai seorang guru penggerak antara lain mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan berpihak pada murid. Nilai-nilai tersebut merupakan prinsip bagi saya sebagai seorang guru untuk pengambilan keputusan yang berpihak pada murid. Bagaimana pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Hal-hal itu tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada materi sebelumnya. Coaching adalah keterampilan yang sangat penting dalam menggali suatu masalah yang sebenarnya terjadi, baik masalah dalam diri kita maupun masalah yang dimiliki orang lain. Dengan langkah coaching, kita dapat mengidentifikasi masalah apa yang sebenarnya terjadi dan membuat pemecahan masalah secara sistematis. Konsep coaching Tirta sangat ideal apabila dikombinasikan dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan sebagai evaluasi terhadap keputusan yang kita ambil. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Kompetensi sosial dan emosional diperlukan agar guru dapat fokus dalam mengambil keputusan dengan tepat dan bijaksana, sehingga dalam mewujudkan terciptanya well-being lingkungan sekolah yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral dan etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Seorang pendidik ketika dihadapkan dengan kasus-kasus yang fokus terhadap masalah moral atau etika akan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianutnya. Nilai-nilai positif yang dianut oleh seorang pendidik akan berpengaruh pada keputusan yang diambil. Keputusan yang diambil akan tepat, dapat dipertanggungjawabkan, dan berpihak pada murid. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan sebuah keputusan dengan menentukan paradigma, prinsip, dan menggunakan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan yang tepat diyakini akan mampu mengakomodasi semua kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat. Maka hal tersebut akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan-tantangan di lingkungan tentunya berkaitan dengan perubahan paradigma di lingkungan. Antara lain, 1. Paradigma dan budaya sekolah yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun terkadang tidak tepat. 2. Masih minimnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki dalam menyelesaikan situasi dilema etika. 3. Kekhawatiran terhadap keputusan yang diambil, apakah sudah tepat dan dapat mengakomodasi serta tidak mencederai pihak lain. 4. Perbedaan mindset
dan sudut pandang yang menyebabkan sulitnya menemukan solusi atau kesepakatan yang didapat diterima oleh setiap pihak yang terlibat. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Keputusan yang diambil sebagai bentuk proses dalam menuntun siswa untuk merdeka, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan kodrat alam, zaman, dan potensinya yang dimiliki. Keputusan yang berpihak kepada murid akan dapat memerdekakan murid dalam belajar, dan pada akhirnya murid dapat berkembang sesuai dengan potensi dan kodratnya. Keputusan yang berpihak pada murid haruslah melalui pertimbangan yang akurat sesuai dengan potensi murid. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Keputusan yang diambil ibarat pisau bermata dua. Di suatu sisi, apabila digunakan dengan baik akan membawa kesuksesan dalam kehidupan murid, demikian pula sebaliknya. Ketika guru sebagai pemimpin pembelajaran melakukan pengambilan keputusan yang memerdekakan dan berpihak pada murid, maka dapat dipastikan murid-muridnya akan belajar menjadi orang yang merdeka. Di masa depan, mereka akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang matang, penuh pertimbangan dan cermat dalam mengambil keputusan-keputusan penting bagi kehidupannya. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Pengambilan keputusan adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh guru dengan berlandaskan kepada filosofi Ki Hajar Dewantoro, memerdekakan siswa untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat dan potensi yang dimiliki. Pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai dan peran guru penggerak, budaya positif, diferensiasi, dan kompetensi sosial emosional akan memberikan keputusan yang berpihak pada murid dan mampu mengakomodasi semua kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat. Maka, hal tersebut akan berdampak pada terciptanya well-being lingkungan sekolah yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pemahaman yang saya dapatkan tentang dilema etika adalah suatu dilema yang dihadapi oleh pengambilan keputusan di mana dalam situasi tersebut, pengambil keputusan harus memilih antara dua pilihan di mana kedua pilihan secara moral benar, tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral merupakan sebuah situasi yang terjadi ketika pengambil keputusan harus membuat keputusan antara benar dan salah. 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan haruslah diterapkan untuk mengambil sebuah keputusan yang berpihak pada murid. Hal-hal yang tidak terduga adalah perlunya pemahaman dan keterampilan yang mendalam tentang kasus dilema etika. Menentukan paradigma dan prinsip dalam pengambilan keputusan sangat membutuhkan kehati-hatian. Ada kalanya kita perlu mempertimbangkan hati nurani dalam menentukan sebuah keputusan. Dengan menggunakan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan, diyakini akan memberikan keputusan yang berpihak pada murid dan mampu mengakomodasi semua kepentingan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Keputusan saya dalam mengambil keputusan dilema etika sebelum mempelajari modul ini, saya cenderung kaku atau hanya berbasis peraturan yang berlaku di sekolah. Setelah mempelajari modul ini, saya merasa ada kalanya kita perlu mempertimbangkan hati nurani dan memunculkan kebijakan baru yang tidak hanya berlandaskan pada aturan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memetik kebaikan-kebaikan yang lebih besar sehingga paradigma, prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan dalam mengambil sebuah keputusan sangatlah penting dilakukan. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini untuk Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Perubahan yang terjadi pada diri saya yang paling terasa adalah prinsip dalam pengambilan sebuah keputusan.
Sebelumnya, dalam mengambil sebuah keputusan, saya sering menggunakan prinsip berbasis peraturan, rule-based thinking. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya lebih tertarik dan setuju dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan atau sebagai seorang pemimpin? Mempelajari topik modul ini bagi saya sangatlah penting. Pengambilan keputusan sangat perlu dipelajari bagi masing-masing individu dalam proses pengambilan keputusan. Paradigma, prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan harus dilakukan. Jangan sampai kita salah dalam mengambil sebuah keputusan sehingga berdampak negatif bagi orang lain. Demikian Bapak dan Ibu guru hebat calon guru penggerak. Koneksi antar materi modul 3.1 yang dapat saya laksanakan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Salam dan bahagia.